Selamat datang di pertemuan keempat, keamanan komputer. Tema kita hari ini adalah password dan hak akses. Dengan tujuan pembelajaran, peserta bisa mengerti bagaimana cara kerja penyerangan terhadap password dan pencegahannya. Materi kita mencakup pemilihan password yang baik, security password, dan hak akses. Dalam proses login atau autentikasi dari sebuah sistem, umumnya menggunakan mekanisme username dan password. Dan diawali dengan proses identifikasi dengan tujuan untuk memberitahukan kepada sistem operasi bahwa memang kita mau melogin gitu ya, dan dilanjutkan dengan autentikasi yang membuktikan bahwa yang login adalah kita. Username dan password tersebut digunakan dalam proses autentikasi di sini. Dan selain dari username dan password, sebenarnya bisa menggunakan beberapa mekanisme lain. Misalnya, di sini ada contoh untuk masuk ke sebuah fasilitas yang aman menggunakan ruangan untuk melakukan proses identifikasi, menggunakan apa yang dimiliki, apa yang diketahui, atau bagian dari diri orang tersebut. Nah, tapi tentu saja secara massal, secara umum, yang paling sering digunakan adalah username dan password. Secara teori, yang mengetahui passwordnya adalah pemiliknya sendiri, tapi dalam prakteknya ada beberapa permasalahan. Karena seringnya password diberikan kepada orang lain diberitahukan lagi kepada orang lain. Belum lagi ada risiko bahwa password itu bisa dicuri. Atau kalau manajemen password tidak baik, misalnya dituliskan di suatu tempat, di kertas misalnya, yang bisa dibaca oleh pihak ketiga, bisa juga karena passwordnya terlalu mudah ditebak. Nah, kalau menggunakan sesuatu yang kita miliki, misalnya ID card atau security token, ada alat fisiknya di situ, biasanya sedikit lebih aman. Tapi ada masalah juga kalau hilang atau dipinjamkan dan bisa juga diduplikasikan oleh pihak ketiga. Yang paling aman memang adalah yang ada di dalam tubuh kita, bagian dari tubuh kita. Misalnya fingerprint, retina print, signature pattern, voice pattern, dan yang lainnya. Kalau tiga-tiganya digunakan disebut three-factor authentication. Kalau hanya dua yang digunakan adalah two-factor authentication. Dan khusus kita bahas kali ini adalah yang menggunakan username dan password. Tipe penyerangan terhadap password bisa banyak. Yang paling mudah adalah sebenarnya mengintip ya. Mengintip seseorang yang sedang mematikan passwordnya, itu yang paling mudah. Tapi selain dari mekanisme pengintipan behind the shoulder tadi, ada juga mekanisme-mekanisme seperti social engineering yang bisa juga menggunakan keilmuan psikologis untuk mencoba membuat seseorang memberitahukan passwordnya, baik karena rasa takut atau maupun rasa senang tertipu. Misalnya saya dapat pemberitahuan dari katakanlah bank saya bahwa saya harus segera melakukan reset password karena sebentar lagi sistem akan berganti gitu. Karena takut maka saya menggantinya, saya masukkan password lama, saya ganti password baru, padahal sebenarnya itu di sistem pihak ketiga yang mencatat password saya. Atau modelnya membuat senang, diberikan kesempatan oke, Anda menang hadiah undian dan seterusnya, download ini dan seterusnya, ternyata yang kita download adalah Trojan, keylogger, dan seterusnya. Jadi, kalau social engineering agak banyak memang, bisa langsung maupun tidak langsung, yang nanti mengarah ke mekanisme yang password sniffing tadi juga bisa. Nah, kalau diketahui hash dari passwordnya, baik itu karena dicuri, ya, atau mekanisme yang lain, bisa digunakan serangan dictionary base, mencari dengan daftar password yang sering dipakai, atau dengan brute force, mencoba semua kombinasi huruf dan angka pakai trial and error untuk mencoba melakukan pemecahan dari password yang didapatkan, dari hash password yang didapatkan. Nah, petunjuk proteksi dengan username dan password adalah yang jelas, jangan sampai ada user yang tidak menggunakan password.
Lalu jangan biarkan password standar default yang ada dari sistem operasi, misalnya admin gitu ya, username admin, password admin, jangan. Jangan pernah menuliskan password, jangan pernah mengetik password saat kita merasa sedang diawasi, jangan pernah mengirim password secara online, dan ubah segera jika dirasakan bocor. Dan jangan gunakan password yang sebelumnya. Ini beberapa petunjuk umum, belum termasuk nanti kalian harus memilih passwordnya yang cukup panjang, sukar ditebak orang lain, tapi mudah diingat sendiri. Tapi mudah diingat sendiri, jangan gunakan data pribadi seperti nama atau tanggal lahir dan nomor telepon. Minimal 8 karakter, ada huruf kecil, huruf besar, karakter khusus, dan angka. Dan dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Wow. Sekarang jadi jebakan lagi. Secara psikologis manusia, dan secara mental juga ya, manusia itu berkesulitan untuk mengingat password yang panjang, sehingga kita biasanya menggunakan password yang sama antara satu tempat dan tempat yang lain gitu ya, website satu sama yang lain, atau sistem satu dengan yang lain. Nah, lebih baik adalah kita membuat grup pengelompokan. Ini adalah grup untuk website-website atau layanan-layanan tipe A, atau mungkin bahkan yang diawali dengan huruf A begitu ya. Yang ini diawali dengan huruf B, bisa juga sih pengelompokan seperti itu. Bisa berdasarkan fungsi, bisa berdasarkan penamaan. Atau kalian bisa pakai password manager. Password manager seperti ini tidak iklan gitu ya, hanya contoh saja, Bitwarden begitu, bisa membantu kalian untuk melakukan manajemen password dengan cara hanya mengingat satu password utama yang tunggal, password masternya. Itu yang tidak boleh ditulis dan tidak boleh lupa dan harus bagus. Gitu. Nah, kalau dari sisi adminnya, nanti kita bisa membatasi kesalahan gagal login, dan periode waktu login user bisa saja dibatasi gitu ya. Artinya di sini salah 3 kali, ya sudah dikunci dulu. Selama 5 menit tidak bisa login. Munculkan pesan login terakhir, sebenarnya kurang efektif sih. Kita kurang memperhatikan ini. Anda login terakhir tanggal sekian, jam sekian. Kita nggak memperhatikan sampai jam. Tanggal mungkin. Tanggal dan hari mungkin. Oh iya, saya ada login kemarin gitu. Tapi efeknya sih berdasarkan penelitian menyatakan munculkan pesan login terakhir itu nggak gitu besar ya. Terakhir kali kapan gagal login, ini kalau admin biasanya memperhatikan. Ya, tapi user biasa tidak. User boleh diizinkan mengubah password, boleh, atau boleh juga passwordnya diberikan batas waktu dengan syarat dan ketentuan tertentu. Nah, ini adalah contoh gambaran dari password sniffing, di mana nanti sebuah perangkat jaringan, ya kalau di sini masih hub teknologi lama, teknologi yang lebih baru misalnya menggunakan teknologi yang umum sekarang ya, switch, itu nanti perlu di-poison gitu ya, diracun dulu istilahnya, supaya nanti si sniffer machine bisa mendengarkan data-data yang lewat atau dikirimkan. Ya, ini contoh dengan Ethereal. Kalau sekarang kita bisa pakai Wireshark. Oke, lalu ini pencegahannya. Switch sudah umum sekarang. Gunakan aplikasi yang mendukung enkripsi kalau dimungkinkan. Jadi ada secure socket layer-nya di situ yang bekerja untuk membangun jalur enkripsi dulu. Bisa juga menggunakan VPN dengan enkripsi. Nah, untuk pencegahan dari sisi social engineering ini agak rumit, agak susah. Kenapa? Karena perlu pelatihan dan pendidikan bagi usernya. Jadi ini sisi manusianya yang harus dilatih, yang harus diberikan pendidikan. Oke, ini ada sedikit analisis tentang password breaking dengan teknologi lama. Tentu saja hanya sekitar 500.000 kata per detik. Kalau semuanya huruf kecil, maka instan bisa ketemu. Semua karakter ASCII kalau digunakan, all printable ASCII karakter sekitar 2 menit. Lowercase 4 hari, tabel 1 ini perhitungan untuk password kurang dari 4 karakter ya. Yang tabel yang kedua nih yang 8 karakter jauh lebih panjang ya. 4 hari, 65 hari, 3 tahun, 463 tahun. Tapi saat ini kalian harus memahami bahwa perangkat hardware sudah sangat berkembang banyak, sangat cepat, hitungannya sampai jutaan kombinasi per detik. Apalagi kalau kita bicarakan nanti sebuah superkomputer gitu ya.
Jadi hitung-hitungan ini bisa jadi sangat berbeda sekali kalau memiliki istilahnya sumber daya untuk melakukan brute force-nya. Jadi password yang makin panjang yang tentu saja lebih baik. Berikutnya adalah akses control. Akses control di sini artinya kalau sudah berhasil login, maka user tersebut dapat hak apa mengakses sumber daya sistemnya. Bolehkah membaca sebuah file? Bolehkah mengubah sebuah file atau directory? Bolehkah mengubah propertinya atau membaginya dengan user lain? Ini termasuk dalam kategori akses control. Akses kontrol bisa dipahami sebagai kemampuan memberikan izin hanya kepada orang yang berhak atau authorize, dan bisa juga kepada program sebenarnya, tidak hanya orang ya. Juga bisa dipahami sebagai mekanisme memberikan hak dan menghapus hak sesuai dengan security model khusus, dan sekumpulan prosedur yang dibentuk oleh hardware dan software dan administrator untuk monitor akses. Bisa juga mengidentifikasikan user yang minta akses, mencatat record yang diakses, dan memberikan akses grant atau deny. Ini berarti termasuk dengan mekanisme accounting-nya. Kalau kita bicara dari sisi sistem operasi, pengaksesan file ada 3 jenis, yaitu read, write, dan execute. Dan ini mekanisme yang dasar ya sebenarnya, yang umum, dan kita bisa lihat ini misalnya dengan jelas di sistem operasi Unix dan Linux, di mana nanti mekanismenya adalah setiap file atau directory itu memiliki ownership. Pembuat file adalah pemilik file awal, di mana ID pembuat filenya disimpan, dan hanya pemilik yang bisa mengakses file miliknya, dan administrator sistem. Ini kalau metode ownership yang digunakan. Kalau metode file type, maka file didefinisikan sebagai public file, bisa dilihat semua. Semi public file, hanya user yang punya hak read dan execute saja, atau private file, hanya user utama yang pembuat yang bisa mengakses, user lain tidak punya hak. Ada juga mekanisme dengan metode group atau public control, ini yang lebih umum di Linux menggunakan ini, di mana nanti ada user sebagai perseorangan, group sebagai kelompok orang, dan other artinya user-user yang tidak termasuk di dalam group. Kalau kita bicara dari Linux, nanti tipe proteksi dengan kode RWX ini, R untuk read, W untuk write, dan X untuk execute, itu adalah hal yang umum. Dikasih satu lagi strip untuk tidak memiliki hak. Jadi di sini langsung saja kita contohkan, misalnya ada sebuah daftar file seperti ini, ya, ini dari perintah ls-nya Linux. Gitu. Yang paling pertama, digit paling pertama, strip itu mengindikasikan bahwa dia adalah file atau directory. Kalau directory depannya D, kalau file di sini strip ya. Lalu RWX pertama adalah untuk user, ya. RWX yang kedua adalah untuk group. RWX yang ketiga adalah untuk other, user yang lain. Kalau nilainya R itu berarti bisa dibaca, nilainya W berarti bisa ditulis, nilainya X berarti bisa dieksekusi. Kalau RWX semuanya berarti ada ketiga-tiganya, bisa baca, bisa tulis, bisa eksekusi. Kalau hanya RW strip itu artinya bisa baca, bisa tulis, tapi tidak boleh mengeksekusi. Lalu R min itu artinya bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa eksekusi. Kombinasi yang paling umum adalah yang seperti terlihat di layar, RWX hak penuh, RW min itu tidak bisa eksekusi, R min itu hanya bisa baca saja. Ada juga kombinasi R min X, boleh baca, boleh eksekusi, tapi tidak boleh tulis. Nah, di sini di baris min RWX, RW min, R min itu artinya user, pemiliknya ya, owner ya, punya hak penuh. Lalu RWX yang kedua, RW min di sini berarti grup yang satu grup dengan si owner hanya bisa baca dan tulis, tidak bisa eksekusi, dan semua user lain dari grup yang lain hanya bisa membaca. Oke, lalu di sini nama filenya adalah program.c, termasuk tanggal dari last modified-nya. User yang memiliki adalah Budi dan masuk dalam grup staff.
Ini kalau ada 3 grup misalnya ya, anggotanya masing-masing dalam sistem operasi, misalnya seperti ini, manajer punya Budi, Amir, Melati, operator punya Ani, Joni, Amir, dan staff punya Ali, Joko, Tia. Maka kalau sebuah direktori memiliki data sebagai berikut, kita lihat baris pertama, min RWX, R min X, R min min, Budi operator, nama filenya berkas soal, itu artinya pemiliknya adalah Budi yang ada dari grup, tapi grup yang diizinkan untuk hak akses yang bagian kedua adalah grup operator. Gitu ya. Meskipun Budi sendiri bukan bagian dari grup operator, itu tidak apa-apa. Jadi di sini Budi bisa baca tulis eksekusi, grup operator berarti Ani, Joni, dan Amir bisa baca saja dan eksekusi, R-X ya. Dan sisanya yang lain, semua, selain dari grup operator dan selain Budi, itu hanya bisa baca saja file berkas soal. Contoh baris yang kedua, di sini ada min, RWX, min. Joni sebagai ownernya, staff grupnya, dan hasil ujian adalah nama filenya. Di sini paling depannya malah min ya. Itu artinya malah si Joni tidak boleh baca, tidak boleh tulis, tidak boleh eksekusi meskipun dia memiliki. Itu memang dimungkinkan. Yang bisa mengubahnya siapa? Admin sistem. Kalau admin sistem pasti punya hak penuh untuk keseluruhan. Nah, si grup staff malah, itu artinya si Ali, Joko, dan Tia, itu boleh membaca, menulis, dan mengeksekusi. Sedangkan semua yang lain, ya, di luar dari grup staff dan di luar dari Joni, itu tidak boleh mengapa-ngapain juga. Untuk baris yang ketiga, min R, min X, min RWX, dengan user Melati, grup staff, filenya nilai.ujian, itu berarti si Melati boleh membaca dan eksekusi, grup staff yang terisi Ali, Joko, dan Tia tidak boleh melakukan apapun, tetapi semua yang lain selain Melati dan staff malah punya hak penuh. Yang terakhir, min R, min X, min X, itu berarti si Joko boleh baca, si anggota grup manager, yaitu Budi, Amir, dan Melati boleh baca dan eksekusi, dan sisanya semua yang lain hanya boleh eksekusi pada file soal.ujian. Ini penjelasannya ya. Baik, siapa yang bisa mengubahnya? Yang mengubah adalah pemilik file dan administrator. Kecuali pemilik file tersebut tidak punya hak untuk file tersebut sendiri, ya sudah dicabut oleh administrator. Paling utama adalah biasanya kita menggunakan administrator. Di Linux dan Unix itu pakainya chmod. Nah, chmod lalu plus itu nambah, min itu mengurangi, lalu diikuti dengan RWX-nya. R untuk baca, W untuk tulis, X untuk eksekusi, diikuti nama filenya. Gitu. Dan ini di depannya ditambahkan A untuk semua, U untuk user saja, G untuk grup, atau O untuk other. Jadi sebagai contoh di sini chmod U itu adalah untuk user ya. Chmod U plus R artinya usernya diberikan hak akses membaca. Yang tadinya file hasil.ujian, di sini Joni tidak punya hak apapun, begitu sudah diberikan perintah chmod U plus R pada file hasil.ujian, maka ada tambahan 1 R di bagian grup user. Jadi min R, min RWX, min. Artinya Joni sekarang bisa baca. Contoh yang kedua, chmod G, sini grup, plus RWX, artinya menambahkan hak RWX pada file nilai.ujian. Perhatikan sebelum dan sesudah, nilai ujian tadinya grup staff tidak punya hak sama sekali, sekarang memiliki hak penuh RWX. Contoh yang ketiga, chmod GO, grup, dan other, plus W, artinya tambahkan hak baca pada file berkas.soal. Kalian bisa lihat sekarang jadinya min RWX, min. Dari sebelumnya di berkas.soal yang hanya memiliki hak penuh di Budi, lalu operator hanya bisa baca dan eksekusi, sekarang operator bisa baca, tulis, dan eksekusi, other bisa baca dan tulis, tapi tidak bisa eksekusi. Dan seterusnya.
Itu adalah contoh di Unix dan Linux dan masih berlaku sampai sekarang. Bisa juga pengontrolan menggunakan access control list, di mana access control list adalah suatu daftar dari user-user dan grup dengan haknya masing-masing. Lebih fleksibel dibandingkan mekanisme yang tadi RWX. Sebagai contoh misalnya file payroll dilindungi dengan access control list, dinyatakan john.acct accounting di sini maksudnya, R jane.payment, di mana grupnya ada pay, rw artinya bisa memberikan hak baca dan tulis. Kurang lebih begitu gambarannya. Mungkin bisa dilanjutkan dengan praktikum di kelas menggunakan sistem operasi Linux untuk mengubah hak akses dari sebuah file. Demikian presentasi pada hari ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe dan mengikuti penjelasan-penjelasan dari materi-materi menarik lainnya. Saya Joko Christian undur diri. Selamat jumpa lagi.